pagi untuk kita semua, terutama untuk calon murid saya yang sudah meluangkan waktu untuk mengikuti bimbingan dari saya. Semoga dalam masa pandemi COVID-19 ini, kita semua dalam keadaan sehat dan semoga melalui video ini, kakak saya bisa menerapkan teknik petikan strumming pada alat musik gitar dengan baik dan benar. Sebelum saya masuk ke materi pelajaran hari ini, terlebih dahulu saya akan memperkenalkan diri saya. Nama lengkap saya, Maria Lutgardis Emi, biasa disapa Gardis. Saya adalah salah satu mahasiswa KKN PPM tahun 2021 dari Universitas Katolik Widya Mandira Kupang, program studi pendidikan musik. Oke, baik, di sini saya akan menjelaskan mengapa saya mengambil materi tentang teknik petikan strumming pada alat musik gitar. Saya mengambil materi ini karena target yang saya bimbing merupakan seorang mahasiswi yang pada dasarnya memiliki kemauan untuk mempelajari alat musik gitar, yaitu teknik petikan strumming pada alat musik gitar dengan menggunakan akor dasar G, D, dan A. Maka dari itu, sebelum saya masuk ke dalam materi tentang petikan strumming pada alat musik gitar, terlebih dahulu saya akan menjelaskan tentang alat musik gitar itu sendiri secara terperinci. Pada kesempatan ini, pertama saya akan menjelaskan tentang pengertian alat musik gitar. Gitar adalah sebuah alat musik berdawai yang dimainkan dengan cara dipetik, umumnya menggunakan jari dan atau plektrum. Berikutnya kita akan masuk pada pengenalan tentang bagian-bagian gitar. Oke, bagian yang pertama adalah headstock atau kepala gitar. Bagian ini didesain dengan model yang beraneka ragam. Fungsi utama dari head ini adalah untuk penempatan logo pembuat gitar, dudukan note yang ini ya, serta tempat pemasangan tuner. Tuner itu yang ini. Bagian yang kedua adalah note. Ini ya, bagian note adalah ini. Yaitu note ini adalah sebuah perangkat untuk bersandarnya dawai atau string sehingga tetap terjaga kerapatannya antara string satu dan string yang lain, yang ini ya, pantalan putih ini yang dinamakan note. Oke, baik, yang berikut kita masuk pada bagian yang ketiga adalah tuner. Tuner itu yang ini ya, yang ini. Bagian ini, tuner ini terdapat pada headstock atau kepala gitar. Tuner ini bisa diputar-putar dan fungsinya adalah untuk menjaga suara dari gitar agar tidak berubah dan untuk menstem gitar. Bagian tuner ini terbuat dari metal stainless atau ada yang menggunakan tulang dan juga ada yang menggunakan plastik biasa. Yang berikut bagian keempat adalah fret gitar. Fret gitar, oke. Fret gitar tuh yang ini ya, yang ini. Yang ini. Ini adalah fret gitar. Fret gitar adalah sebuah aksesoris yang terbuat dari bahan metal stainless yang memiliki fungsi penting dan utama, yaitu untuk menentukan nada pada setiap senar yang ada pada gitar. Ini ya. Oke, masuk pada bagian yang kelima adalah neck atau leher gitar. Yang ini ya, yang ini sepanjang ini. Neck atau leher gitar ini adalah bagian yang paling penting dalam gitar, karena tanpa bagian ini, gitar tidak akan bisa disebut sebagai gitar, dan yang pasti tidak akan bisa dimainkan. Bagian ini terbuat dari bahan kayu yang berkualitas baik, yang keras dan kuat namun ringan. Fungsinya adalah untuk kita memegang gitar nanti seperti ini ya, seperti ini. Oke, seperti ini ya. Oke, bagian berikut adalah bodi gitar. Bodi gitar ini memiliki bentuk yang beraneka ragam yang biasanya menentukan ciri khas pembuat ataupun desain gitar itu sendiri. Pada bodi gitar inilah tempat tertanamnya bagian gitar seperti bridge, tone control, pick up, tuning lock, dan lain-lain. Oke, ini bodi gitarnya seperti ini. Seperti ini. Bagian yang berikut adalah bridge. Bridge ini yang ini ya, ini. Bridge ini terbuat dari bahan stainless, tulang, bisa juga plastik biasa. Fungsi dari bridge ini sendiri adalah sebagai dudukan senar pada gitar yang ini. Semoga mengerti ya. Yang ini yang dinamakan bridge.
Bagian berikut adalah lubang suara yang ini ya, lubang suara. Lubang suara adalah bagian yang digunakan sebagai aksis dari soundboard. Getaran dari senar gitar yang muncul akan melewati lubang suara ini sebelum bunyi diresonansikan oleh soundboard kita. Yang berikut adalah saddle. Saddle itu yang ini ya, yang ini. Ini adalah saddle. Saddle adalah bantalan yang terdapat pada bridge gitar. Fungsi dari saddle sama dengan fungsi note tadi, yaitu agar suara gitar terdengar lebih nyaring. Masuk pada bagian yang terakhir, bagian gitar yang terakhir ya, yaitu senar. Senar ini terdiri dari 6 senar, yaitu senar 1, senar 2, senar 3, senar 4, senar 5, dan senar 6. Setiap senar ini menghasilkan mempunyai nada masing-masing, yaitu senar 1 menghasilkan nada mi tinggi ya, senar 2 menghasilkan nada si, senar 3 menghasilkan nada sol, senar 4 menghasilkan nada re, senar 5 menghasilkan nada la, dan senar yang terakhir menghasilkan nada mi yang terakhir. Oke, baik. Tadi kita sudah belajar tentang pengertian dari gitar itu sendiri, terus dengan bagian-bagian gitar serta fungsinya. Yang berikut kita akan masuk ke materi yang paling penting adalah teknik petikan strumming pada alat musik gitar dengan menggunakan akor-akor mudah. Akor-akor di sini yang saya gunakan adalah akor G, D, dan A. Sekarang kita akan belajar cara meletakkan jari atau cara penjarian dalam menekan akor-akor ini ya. Yang pertama adalah akor A. Yang pertama adalah akor A. Akor A tuh seperti ini ya. Seperti ini. Jari yang pertama menekan senar adalah jari manis. Jari manis menekan senar 2 pada fret 2 seperti ini. Kemudian diikuti oleh jari tengah. Jari tengah menekan senar 3 pada fret 2 seperti ini. Dan yang terakhir adalah jari telunjuk menekan senar 4 pada fret 2. Dan akor ini dimainkan dari senar 5 sampai senar 1 ya, seperti ini. Seperti ini ya. Seperti ini, oke. Yang berikut kita akan masuk pada akor yang kedua, yaitu akor D. Akor D itu yang pertama jari yang dipindahkan adalah jari tengah. Jari tengah seperti ini. Jari tengah menekan senar 1 pada fret 2 seperti ini ya. Setelah itu diikuti oleh jari telunjuk menekan senar 3 pada fret 2. Dan yang terakhir jari manis menekan senar 2 pada fret 3 seperti ini ya. Oke. Dan dibunyikan dari senar 4 seperti ini. Seperti ini ya. Oke, baik. Yang terakhir kita masuk pada akor yang terakhir, yaitu akor G. Cara penjarian pada akor G ini adalah yang pertama adalah jari manis menekan senar 1 pada fret 3 ya, kemudian diikuti jari 2 menekan senar 5 pada fret 2, dan yang terakhir adalah jari tengah yang menekan senar 6 pada fret 3 seperti ini ya. Oke, seperti ini. Dan dibunyikan dari senar 6 sampai senar 1 seperti ini. Nah, seperti itu ya. Oke, baik. Yang terakhir, setelah kita mempraktekkan cara menekan akor yang baik dan benar, teknik penjarian yang benar, berikutnya kita akan masuk pada intinya, yaitu teknik petikan strumming pada alat musik gitar. Teknik petikan strumming itu seperti ini ya. Karena target saya ini adalah pemula, maka saya yang pertama akan mengajarkan dengan memetik dengan cara teknik memainkan
memainkan teknik strumming dengan menggunakan senar kosong, yaitu maksudnya petikan kosong seperti ini. Jadi down up seperti ini tanpa menekan akor terlebih dahulu. Oke. Jadi seperti ini. Oke, baik, kiranya penjelasan saya materi kita sampai di sini saja. Minggu depan kita akan masuk pada memainkan sebuah lagu dengan menggunakan akor-akor yang telah saya ajarkan tadi, pastinya dengan menggunakan teknik petikan strumming yang baik dan benar. Oke, baik, terima kasih, salam sehat untuk kita semua. Dah. Bertemu lagi dengan saya Gardi, salah satu mahasiswa peserta KKN PPM tahun 2021 dari Universitas Katolik Widya Mandira Kupang, program studi pendidikan musik. Oke, video ini merupakan video pertemuan ketiga selama kegiatan KKN sebulan ini. Jadi dalam video ini saya akan menjelaskan tentang bukan menjelaskan tapi lebih ke mempraktekkan tentang teknik petikan strumming pada alat musik gitar dengan menggunakan akor-akor mudah seperti akor G, A, dan D. Dan di dalam video ini juga saya akan mempraktekkan teknik petikan strumming dengan menggunakan sebuah contoh lagu. Dan semoga melalui video ini teman-teman semua, terutama sasaran saya, dapat memahami betul tentang teknik petikan strumming itu sendiri. Oke, sekarang mari kita belajar bersama. Oke, baik, sekarang saya akan mempraktekkan teknik petikan strumming pada alat musik gitar. Tapi sebelum itu kita harus memperhatikan cara kita duduk saat bermain gitar. Seperti ini ya. Seperti ini. Oke. Yang pertama kita akan mempraktekkan teknik petikan strumming itu sendiri dengan menggunakan senar kosong, jadi seperti ini. Seperti ini, tanpa menekan akor, seperti ini. Jadi teknik seperti ini dinamakan down, dan yang dari bawah dinamakan up. Jadi seperti ini. Jadi kalau untuk pemula itu sendiri, yang pertama kita akan belajar teknik down dulu dengan menggunakan tempo yang pelan seperti ini. Dan teknik up. Oke, selanjutnya kita akan mempraktekkan cara menekan akor sambil menggunakan teknik petikan strumming. Jadi seperti ini. Ini akor G ya. Dan akor G itu dibunyikan dari senar nomor 6 sampai nomor 1. Setelah itu akor D. Akor D itu dibunyikan dari senar nomor 4 sampai nomor 1. Dan akor A itu dibunyikan dari senar nomor 5. Seperti itu. Oke, baik. Ketika sudah lancar menggunakan teknik down, kita bisa menggunakan teknik up seperti ini ya. Tapi dengan menggunakan tempo yang pelan seperti ini. Baik, seperti itu. Oke, sekarang kita akan masuk ke contoh lagu ya. Jadi seperti ini.
stay forever. This I promise you. And when I look in your eyes, all my life is before me. And I'm not running anymore, 'cause I already know. With every beat of my heart, I give you my love completely. My darling, this I promise you. Oke, baik teman-teman, demikian video ini. Semoga apa yang telah kita pelajari hari ini dapat bermanfaat bagi teman-teman semua, terutama